Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Novi pada pembelajaran bahasa Indonesia tentunya. Hari ini kita masih membahas tentang teks prosedur. Ustazah mau menyapa dulu nih kalian semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat, dan selalu bahagia dimanapun kalian berada. Oke, teks prosedur. Di materi hari ini kita membahas tentang apa saja struktur teks prosedur. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai ciri, tujuan, dan jenis, dan dilanjutkan ke menyimpulkan teks prosedur. Selanjutnya kita akan bahas tentang strukturnya. Apa saja sih struktur dari teks prosedur itu? Langsung aja kita simak ke slide selanjutnya. Oke, Saleh dan Salihah, kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Nah, di layar kalian sudah tertampil beberapa struktur dari teks prosedur. Yang pertama ada judul, yang kedua tentunya ada tujuan, yang ketiga ada alat dan bahan, dan yang keempat ada langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, judul dalam teks prosedur ini adalah sesuatu yang harus ada karena tanpa adanya sebuah judul, teks itu tidak lengkap karena kita tidak akan mengetahui teks tersebut akan membicarakan mengenai apa. Nah, judul ini memberikan kesan awal mengenai sebuah teks. Artinya, ketika kalian ingin membaca teks prosedur, pasti kalian akan melihat judulnya terlebih dahulu. Nah, untuk struktur lainnya maka kita akan bahas lebih detail di penjelasan selanjutnya ya. Nah, di bagian yang kedua ada tujuan. Nah, tujuan ini dapat berupa pernyataan umum tentang apa yang ingin kalian tulis ataupun paragraf singkat yang menyatakan tujuan penulisan. Nah, di sebelah kanan di layar kalian tersebut ada contoh mengenai tujuan. Nasi goreng banyak diminati masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Nah, sebenarnya mudah sekali membuat nasi goreng. Anda hanya tinggal siapkan bahan dan mengikuti langkah berikut. Nah, di contoh tersebut merupakan tujuan berupa pernyataan umum mengenai nasi goreng itu sendiri. Misalnya jika kalian mau membuat tujuan menggunakan paragraf singkat, tinggal kalian tuliskan tujuan dari pembuatan layang-layang ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi anak-anak membuat permainan layang-layang yang murah ataupun yang lainnya. Pokoknya intinya tujuan dari teks prosedur itu dibuat. Di bagian yang ketiga ini ada alat dan bahan. Alat dan bahan di bagian ini tentunya kalian sudah paham ya. Isinya adalah alat dan bahan yang diperlukan dalam kalian melakukan sesuatu atau ingin membuat sesuatu. Nah, di bagian ini dapat berupa daftar atau rincian, artinya berupa poin-poin ya, nomor-nomor seperti itu, atau juga bisa berupa paragraf-paragraf, jadi tanpa penomoran langsung. Misalnya alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat nasi goreng adalah bla 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 bla, apa saja pokoknya di koma ataupun di titik dalam bentuk paragraf. Kemudian ada juga teks prosedur yang dia itu melakukan sesuatu tanpa perlu alat dan bahan. Jadinya kalau misal tidak perlu alat dan bahan ya jangan dipaksa ditulis ya. Jadi menyesuaikan dengan teks prosedur apa yang ingin kalian tulis. Kalau misal tidak ada alat dan bahan ya berarti tidak perlu dimasukkan dalam alat dan bahan. Langsung ke bagian yang selanjutnya. Berikut adalah contoh alat dan bahan. Nah, yang di sebelah kiri itu berupa rincian atau poin-poin dengan penomoran. Misalnya bahan dan alat 1. Wajan goreng 2. Spatula 3. Ulek-ulek 4. 3 siung bawang merah 5. 2 siung bawang putih 6. 1 batang daun bawang dan 7. Cabai rawit sesuai selera dan sebagainya sampai dengan menyesuaikan alat dan bahan apa yang dibutuhkan. Kemudian di bagian yang sebelah kiri itu contoh dengan paragraf, misalnya bahan dan alat yang perlu disiapkan yaitu wajan goreng, spatula, ulek-ulek, 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih dan sebagainya. Nah, perbedaannya seperti itu. Jadi kalian bisa menuliskan alat dan bahannya itu menyesuaikan mau dalam bentuk rincian atau penomoran ataupun dengan bentuk paragraf. Oke, next ya ke penjelasan selanjutnya.
Nah, di bagian selanjutnya ada langkah-langkah. Setelah alat dan bahan disiapkan, tentunya ada langkah-langkah atau tahapan yang dituliskan dengan urutan yang benar. Jadi di bagian langkah-langkah ini harus urut ya tahapannya. Nah, bisa berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran seperti yang alat dan bahan tadi, ataupun dengan menggunakan kata yang menunjukkan urutan, misalnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi di bagian langkah-langkah ini, kalau kalian mau memilih dengan bentuk paragraf bukan penomoran, jangan di koma-koma terus ya sampai selesai. Artinya tetap ada titik, jangan di koma sampai selesai karena kan ini dalam bentuk kalimat panjang. Kalau alat bahan tadi tidak ada titik karena memang kata-katanya adalah singkat, bukan kalimat-kalimat panjang. Kalau di langkah kan kalimat panjang. Jadi kalau mau dibuat paragraf silahkan diberikan titik, jangan di koma terus sampai selesai. Itu nanti jadinya kalimat tidak efektif. Itu kalimatnya jadi rancu dan dibacanya juga sulit. Nah, lalu sama halnya dengan eee, kata yang menunjukkan urutan, misalnya pertama, kedua, ketiga juga bisa kalian tuliskan dengan urutan waktu. Misalnya sekarang, kemudian, setelah itu. Nah, tahapan ini biasanya dimulai dengan kata perintah ya, misalnya tambahkan, aduklah, tiriskan, panaskan, dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk dalam ciri khas teks prosedur. Ada kalimat perintah. Seperti itu. Nah, untuk contohnya kita akan pahami di slide selanjutnya ya. Di layar kalian sudah tertampil contoh mengenai langkah-langkah. Nah, di sebelah kiri ada contoh langkah-langkah dengan penulisan menggunakan penomoran. Misalnya satu, siapkan wajan lalu tuangkan minyak goreng secukupnya dan panaskan. Dua, tumbuk bawang merah, bawang putih, garam, cabai dengan menggunakan ulek-ulek. Nah, dan seterusnya sampai dengan langkah itu selesai. Untuk contoh yang kedua yaitu contoh dengan kata urutan. Misalnya, pertama siapkan wajan lalu tuangkan minyak goreng secukupnya dan panaskan titik ya. Jangan di koma terus sampai selesai. Jadi pokoknya kalimat itu menyesuaikan dengan langkah tersebut. Jangan koma terus sampai selesai. Lalu kedua, tumbuk bawang merah, bawang putih, garam, cabai dengan menggunakan ulek-ulek. Lalu ketiga dan seterusnya sampai dengan langkah itu selesai sama halnya dengan contoh yang penomoran hanya beda tata cara penulisan saja. Di bagian yang terakhir ada penutup. Nah, penutup ini berisi mengenai penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Ketika kalian membaca sebuah buku resep, nah biasanya di bagian akhir itu ada makanan siap dihidangkan atau makanan siap dinikmati. Nah, itu adalah bagian penutup yang berisi kesan atau ucapan selamat ataupun penekanan pada keuntungan ketika kalian sudah menyelesaikan langkah dari teks prosedur tersebut. Contohnya, nah sekarang nasi goreng buatan Anda sudah siap disantap atau dihidangkan untuk keluarga. Nah, seperti itu. Nah, untuk penutup ini opsional ya, bisa ada, bisa tidak. Jadi bisa kalian tuliskan dalam teks prosedur kalian ataupun tidak. Ini hanya menambah kesan meyakinkan si pembaca saja. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Kita sudah membahas mengenai struktur dari teks prosedur. Nah, untuk next video, saya akan membahas mengenai kebahasaan dari teks prosedur. Hari ini tidak ada tugas, jadi silakan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar dan memahami apa yang sudah saya jelaskan dari video dengan membaca ringkasan materi yang sudah saya berikan. Tolong ringkasan materi yang sudah saya berikan selama ini disimpan baik-baik, diselipkan di buku bahasa Indonesia kalian, sehingga nantinya kalian akan mudah untuk belajar untuk persiapan PAS. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan mengenai materi hari ini, silahkan kalian tuliskan di selembar kertas dan titipkan ke Ustadz atau Ustazah yang piket bagi yang offline. Untuk yang di rumah, silahkan kalian tanyakan melalui WhatsApp ataupun Google Classroom seperti biasa. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Dadah.